Oke, sekarang kita mulai dari login ya. Di sini mudah-mudahan sudah tidak ada permasalahan ini ya Mas terkait Ya, periode pemuktahiran data mandiri ya. Jadi semua ya, sudah sesuai untuk periode ini. Nah, seperti dilihat di sini ada dashboard ya, ada 12 riwayat yang harus diselesaikan. Ini 12 riwayat yang harus diselesaikan. Di sini ada berprogres, ada satu kalau misalnya baru mengisikan satu dan akan bertambah seiring Bapak Ibu melaksanakan pemuktaran data mandiri. Lalu kita klik lengkapi data mandiri. Nah, ini ada beberapa case kemarin yang unornya hanya satu ya. Ini memang agak tipis tulisannya ya. Ini kadang suka nggak terlihat kalau misalnya teman-teman itu kok nggak muncul Mbak, saya udah submit tidak muncul. Nah itu mungkin agak bersabar. Itu sebenarnya muncul, cuman mungkin agak tipis ini ya. Nanti masukan untuk kami juga. Ternyata di sini kalau untuk yang satu hanya ada satu pilihan, misalnya di Biro SDM gitu ya. Kalau ini kebetulan kita punya banyak pilihan. Jadi masih keluarnya agak banyak, tapi kalau satu biasanya apalagi kalau menggunakan gadget seperti tab itu mungkin agak tipis tulisannya jadi kurang terlihat. Nah, ini pertama kita pilih dulu unit verifikasinya ya, kemudian kita simpan. Nah, selanjutnya di sini kita punya 12 riwayat. Ya, saya akan mulai dari riwayat ubah profil. Di sini Bapak Ibu bisa mengunggah foto ya, foto terakhir Bapak Ibu sekalian, formatnya JPEG, JPG atau PNG, dan ukuran maksimumnya 500 KB. Jika sudah diunggah, silahkan klik tombol simpan. Ya. Kemudian untuk kontak pribadi, silahkan mengisikan alamat domisili, nomor telepon, nomor handphone, lalu email dinas pribadi. Ya, email dinas pribadi. Kalau yang tidak punya email dinas pribadi bisa dikosongkan. Jangan diisi 0 ya, dikosongkan saja. Kalau diisi 0 nanti dia terbacanya formatnya tidak sesuai. Jika memang sudah, saya misalnya ganti ya. Ini kita klik simpan. Akan ada konfirmasi, kita klik ya. Oke. Nah, kemudian di sini data pendukung. Di sini ada NIK, nomor KK, agama, kemudian lokasi kerja, ya lokasi tempat kita bekerja setingkat kecamatan. Kemudian ada nomor akta kelahiran, nomor NPWP, tanggal NPWP, nomor BPJS, Karis Karsu, Taspen, tanggal Taspen, nomor Tapera, KPPN, dan kelas jabatan. Untuk tanggal NPWP, ini jika Bapak Ibu di NPWP-nya tidak tertera tanggalnya berapa, ini bisa dikosongkan ya Mas Daus ya? ya betul. Ya, bisa dikosongkan. Begitu juga terkait tanggal Taspen. Ini juga kalau misalnya tidak ada tanggalnya, ini bisa dikosongkan ya. Untuk nomor tapera, kita memang belum miliki, misalnya Bapak Ibu yang belum tahu nomor taperanya berapa, itu bisa dikosongkan. Untuk kantor pembayaran gaji, ini biasanya sudah tahu ya, bisa di SK-SK kita tertera KPPN kita tuh ada di mana. Kemudian kelas jabatan. Kelas jabatan ini terutama untuk mereka yang sudah ada pembayaran tunjangan kinerjanya, biasanya ada kelas jabatan. Jadi setiap jabatan yang kita ampu itu memiliki kelas jabatan. Nah, jika ini datanya sudah selesai di input, silahkan klik simpan. Untuk profil, sepertinya mudah ya, karena hanya menambahkan data-data profil saja. Nah, kita lanjut. Ya. Baik, yang profil coba diulas lagi tadi. Yang untuk email pribadi ya, itu sementara belum bisa Oh ya. diubah ya. Karena nanti ini kita masih ada penyesuaian dengan SSO kita. Nanti ke depan bisa dilakukan perubahan, tapi sekarang belum ya. Jadi sementara kalau ada perubahan email, nanti report ke admin dulu ya di sini. Ya, untuk perubahan email pribadi yang mempengaruhi login, itu nanti bisa berkoordinasi dengan admin, di update-nya masih lewat SAPK ya Mas Daus ya? Ya, betul. SAPK. Dan bawah lagi tadi terkait dengan NIK KK juga nanti ke depan kita akan ini ya, validasi dengan data Dukcapil ya. Untuk sekarang memang masih belum, nanti kita akan validasi agar data kita terkonfirmasi sesuai dengan data Dukcapil terkait NIK gitu ya. Mungkin apa lagi ya permasalahan di sini, nomor NPWP, tanggal ya, tanggal NPWP tadi Tanggal, udah. iya. Kalau tanggal nggak ada, kita sudah bisa kosongkan karena sudah bukan mandatory. Sepertinya sih nggak ada isu ya di data pribadi. Dan ini juga data pribadi ini bisa dilakukan kapan saja ya. Jadi tidak diverifikasi oleh verifikator. Jadi ini langsung
tersimpan dalam database kita, dan ini bisa dilakukan perubahan sewaktu-waktu oleh ASN, seperti itu ya. Ya. Untuk data Walaupun pribadi. tidak diverifikasi oleh verifikator, beberapa data seperti NIK, kemudian TASPEN, BPJS itu nanti akan kita verifikasi by system ya Mas, ya, dengan pemilik data. Ya, betul. Harapan sih ke depan untuk data-data seperti BPJS, TASPEN, NPWP bisa kita bisa kita integrasiin ya, integrasiin dengan pemilik data atau wali datanya gitu. Betul. Nah, itu ada dari Mbak Tiwi, ada itu masukan minta diupdate sesuai lokasi. Ya, lokasi kerja tadi ya, Tiwi. Ya, ya untuk lokasi kerja. Nah, kenapa kami minta di sini ya. Untuk lokasi kerja kita minta setingkat kecamatan gitu ya, supaya karena kami kadang suka dimintain teman-teman dari pengolahan data diminta untuk mengeluarkan berapa PNS yang lokasi kerjanya misalnya di Jakarta gitu ya, yang mau dipindahkan ke ibu kota baru misalnya. Nah, itu agak kesulitan untuk menghitung memang benar berapa pegawai instansi pusat yang posisi kerjanya di Jakarta. Ya Mas ya. Karena kan ada instansi pusat yang ternyata lokasinya mungkin di Depok, ada yang di Bandung mungkin, tapi instansi kerjanya itu instansi pusat. Oke, kita lanjut saja ya Mas ya. Ya, udah sepertinya nggak ada isu ya untuk data ubah profil.